Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Anita pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, karena kemarin anak-anak sudah penilaian harian tema 6, maka hari ini kita sudah masuk materi tema 7. Jadi bukunya paket juga sudah ganti ya. Anak-anak, kalau kemarin di tema 6 kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di tema 7 ini kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Apa itu? Apa itu teks narasi sejarah? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Materi kita hari ini adalah menggali informasi penting dalam teks narasi sejarah. Materi ini dapat juga anak-anak pelajari pada buku paket tema 7 subtema 1. Anak-anak, tahukah kamu apa itu teks narasi? Teks narasi merupakan jenis teks atau bacaan yang menjelaskan suatu peristiwa dan memiliki urutan waktu. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Cerita sejarah tersebut disajikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Nah, anak-anak, bagaimana cara memahami teks narasi sejarah? Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, kita dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama adalah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Dan yang kedua, dengan cara mengelompokkan informasi-informasi penting dari teks menggunakan kata tanya 5W ditambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? W yang pertama adalah what atau apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. W yang kedua adalah where, di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. W yang ketiga, when, kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. W keempat, who, atau siapa. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. W yang kelima adalah why, mengapa. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan 1H, yaitu how, bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Anak-anak bisa memahami ya 5W ditambah 1H. Sekarang kita akan lihat contoh teks narasi sejarah. Anak-anak bisa buka buku paket tema 7 pada halaman 16. Di situ ada teks yang berjudul Masa Penjajahan Belanda di Indonesia. Coba dibaca dan dipahami. Itu adalah contoh teks narasi sejarah, yaitu teks yang berisi tentang peristiwa sejarah. Selanjutnya, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Masih ingat ya nak, salah satu cara untuk menggali informasi pada teks narasi sejarah adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Pertanyaan pertama,
Apa nama perusahaan perdagangan Belanda yang didirikan di Indonesia? Jawabannya, nama perusahaan perdagangan Belanda yang didirikan di Indonesia adalah VOC. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Di mana tempat pendaratan pertama ekspedisi Belanda di Nusantara? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa sejarah tersebut. Jawabannya, tempat pendaratan pertama ekspedisi Belanda adalah di Banten. Banten menunjukkan nama tempat. Pertanyaan ketiga, kapan VOC berdiri? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa sejarah dalam teks. Jawabannya, VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. 20 Maret 1602 menunjukkan waktu. Pertanyaan selanjutnya, siapa pemimpin ekspedisi Belanda yang pertama? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh yang terlibat pada peristiwa sejarah. Jawabannya, pemimpin ekspedisi Belanda yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman menunjukkan nama tokoh atau orang. Selanjutnya, mengapa Belanda diusir oleh penduduk Banten? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawabannya, Belanda diusir oleh penduduk Banten karena awak kapal mereka menunjukkan perilaku yang kasar. Jawaban di sini menjelaskan alasan mengapa Belanda diusir oleh penduduk Banten. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan Portugis dan Spanyol? Jawabannya, untuk menghadapi persaingan dagang dengan Spanyol dan Portugis, Belanda mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC, yang artinya kongsi dagang Belanda di Hindia Timur. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Anita. Bisa dipahami ya, materi hari ini sangat mudah. Anak-anak, Bu Guru berpesan agar anak-anak segera mengerjakan tugasnya ya, jangan ditunda-tunda. Bu Anita berpesan lagi tetap jaga kesehatannya, jaga semangat ibadahnya, jaga semangat belajarnya, patuh pada orang tua di rumah. Bu Anita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.